sama dengan NII. Saya dulu itu sebagai ketua korum di Islam BA. Berarti Bupati Garut adalah ngajak perang. Apabila pergerakan ini benar, kita sama-sama. Tapi toh kalau pergerakan ini salah, kita hancurkan sama-sama. Terus tokoh pengikut ajaran itu, mereka di saat menjadi pengikut itu adalah sebagai pembina para ASN. Saya mengimbau kepada Bupati, ciptakan suasana Garut kondusif. Isu NII itu, kalau ada isu NII yang menyangkut pegawai negeri, ya, maka itu setelah melalui suatu proses itu akan dilakukan pemecatan. Saya dulu itu sebagai ketua korum di Islam BA selama 2 tahun lebih lah. Jabatannya ketua korum sama merangkap sebagai anggota khusus intelijen AKIK, memberikan informasi dari luar dan dari dalam. Dari luar yaitu memberikan informasi dari pemerintahan yang dikatakan pemerintahan Republik Indonesia itu tauhid, bermacam-macam informasi lah harus masuk. Dan dari dalam, ketika ada orang dalam yang istilahnya tidak taat lah, beat itu menuju masuknya ke NII. Yang jadi fokusnya itu adalah NII, yaitu untuk mendirikan negara Islam Indonesia dengan hukum-hukum syariah, dengan kepemimpinan kiadahnya itu. Kalau di daerah saya, di wilayah saya itu Ustadz Makmun. Dulu itu ketua rantingnya Pak Wawan, Ustadz Wawan, digantikan dengan Pak Dhani Haryadi tahun 2012 lah kalau nggak salah. Ingin tahu karena di dalam masyarakat banyak kerancuan, banyak obrolan-obrolan tentang adanya pemahaman yang sesat, sementara saya tidak tahu sesatnya dari mana. Makanya daripada simpang siur saya masuk. Langsung ada penyambutan dari Ustadz Mamun itu baik. Malahan sampai saya dibaiat itu ajaran tidak ada ajaran yang menyesatkan istilahnya. Ya, setelah berjalan beberapa tahun saya mulai tahu, oh ini yang jadi istilahnya sesatnya itu ya, satu ada pemahaman yang secara agama ya, secara aturan agama Jumat itu enggak dilaksanakan juga enggak apa-apa karena di Indonesia ini belum putuh Islamnya. Sholat 5 waktu lebih penting jihadnya, mendirikan negaranya itu hanya sekedar ritual aja itu mah. Jadi ada istilahnya dalam fikih itu kan ada qasar, ada jamak takdim, jamak takhir itu. Jadi dipakai sama mereka itu Aqobah 1 itu. Jadi istilah orang Sunda itu diketrok. Jadi ada OD, ada COD, ada OD. COD calon objek dakwah dan OD objek dakwah. Itu objek dakwah, kalau objek dakwah itu udah merespon si orangnya untuk direkrut bahwa kita itu harus menuju surganya Allah ini. Pemahaman saya kalau lihat dari Aqobah 1 tidak apa-apa. Aqobah 2 mulai ada kerancuan sedikit. Nah, setelah masuk ME maklumat 6 mulai ada yang tidak masuk di hati saya karena mengkafirkan orang lain sesama muslim yang tidak ada di dalam golongan itu. 2, harus mendirikan negara sedangkan kita sudah mempunyai negara yang pasti. Sementara kan itu haram hukumnya. Sekarang banyak yang kerekrut. Banyak, terutama di wilayah RW 4. Banyak, sudah banyak. Kota-wetan sama, bergandengan dengan RW saya, RW 5. Yang banyak ya daerah Cikubang sini sampai ke Godog ke sana. Itu kan basis-basisnya. Lampayan. Dulu kan waktu belum ada untuk penguasaan Garut Kota, ranting itu disatukan mulai dari korum-korum
semuanya korum itu 13, cuman saya lupa lagi nama-namanya. Saya Dakotsan dulu itu, daerah perkotaan Garut Kota. Yang saya rekrut itu adalah 8-9 orang, cuman jadi tokoh-tokohnya sekarang. Tahun 2013-an. Istilahnya mah kalau dilihat dari RW-RW yang lain dulu belum ada, sekarang mah udah pada ada. Kalau terhadap saya nggak ada, cuman kalau terhadap teman saya itu Pak Dede Ustadz Jujun ada bentuk mau disembeli gitu deh, mau disembeli katanya. Saya langsung merapat terhadap aparat pemerintahan, terutama ke Babinsa dulu itu di Koramil, sampai dengan koordinasi dengan Babinmas, itu usaha saya. Ya cuman gitu aja, nggak ada istilahnya, nggak memuaskan lah istilah untuk saya. Harusnya ke tokoh-tokohnya diambil lalu diproses, disadarkan, bolehlah disadarkan untuk kembali lagi ke pemahaman yang benar. Kan cara perekrutannya itu door to door, malam malah selalu ada bina, mulai dari AS sampai AD, A sampai ME. Di Cikubang dulu itu di Yayasan Bina Insani, sekarang pindah ke Jalan Pasundan kalau nggak salah. Mulai dari AS sampai ME itu saya ikut. Ya mempertebal akidah, iya, saya nggak munafik lah istilahnya. Cuman yang jadi bertolak belakang dengan saya itu harus makar istilahnya, harus mengganti negara ini. Kalau toh harus dengan hukum Islam, kenapa nggak dari dulu? Dulu kan sama yang berjuang itu para ulama-ulama besar. Sementara yang saya lihat sama mata kepala sendiri, ketika dia menggembar-gemborkan tentang hukum yang dalam Al-Quran, sementara mereka juga yang membuat pelanggaran-pelanggaran seperti mencuri ya deh, malahan yang mabuk-mabukan masih ada. Itu yang saya jadi heran. Langsung malahan dekat itu di RW 4 ya, yang jadi ketua ranting setelah menggantikan Pak Wawan itu kan Dani Haryadi, itu PNS, dia itu di Diknas. Saya mengutarakan untuk masyarakat Garut hati-hati dengan pemahaman BANI ini, karena di dalamnya ada unsur-unsur memanfaatkan masyarakat yang awam terhadap agama untuk materi, yaitu dengan cara pemungutan infak yang diwajibkan dan harus besar. Itu tidak terhitung harus besar aja, karena kalau kecil pasti di dalam bina itu istilahnya mah dicecelek gitu istilahnya mah. Indikasi saya masuk kronologisnya seperti ini. Sebenarnya dari awal beberapa kali Ustadz Mahmud datang ke rumah, cuman saya terus terang tidak terpengaruh oleh Ustadz Mahmud bahwa kita belum kafah Islamnya. Makanya kalau mau kafah harus dibeat lagi katanya gitu. Beberapa kali datang ke rumah sampai jam 12 sampai jam 12 malam, tetap saya tidak terpengaruh oleh Ustadz Mahmud. Karena apa? Karena ini bukannya sombong ya Pak ya, naudzubillahi min dzalik, karena saya punya dasar. Sedikitnya kan saya ada bahan. Hasil tolak ke sana ke sini kan. Cuma terus terang saja, terpengaruhnya saya oleh ikhwan saya tadi, yang pertama Bapak Engku, dengan alasan mari bersama-sama. Toh apabila pergerakan ini benar, kita sama-sama. Tapi toh kalau pergerakan ini salah, kita hancurkan sama-sama. Terus terang kalau saya merasa dikucilkan tadi, ya itu tadi, selama saya di dalam kan pola pikirnya beda dengan saya. Contoh, tatkala masuk bulan Zulhijjah ya kalau nggak salah ya, kan ada instruksi dari atas. Kalau kita belum mampu melaksanakan kurban, cukup dengan uang 50.000, kan gitu. Kan saya punya dasar. Sementara menurut pemahaman saya,
Di dalam agama kan tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toh kalau kita belum mampu berkorban, jangan memaksakan gitu kan. Nah, sementara pola pikir tersebut kemudian wallahu alam mereka mungkinlah husnudon saya mereka adukan ke sana ke atas. Nah, dari sana kalau saya istri bukan dikucilkan non istri. Iya, dikucilkan. Nah, sementara gini, saya punya ide. Selama saya di dalam, terus terang aja ya Pak ya. Selama saya di dalam, saya perhatikan itu mujahid katanya. Mujahid tersebut yang selama ini membacakan dalil surah anu. Kalau hafalan saya kalah lah terus terang. Dalil anu. Sementara saya perhatikan dalam tata cara membaca Al-Quran jauh. Saya punya ide. Mari kita bersama-sama mempelajari ilmu tajwid lah minimal. Mereka jawab. Kang De, Quran bukan untuk dibaca, tapi Quran untuk diamalkan. Coba pemahaman mereka. Quran bukan untuk dibaca, tapi Quran untuk diamalkan. Sementara pola pikir tersebut, pemahaman tersebut dengan saya kan Berseberangan. Sementara pola pikir saya, paham saya dibaca dulu baru diamalkan. Sementara pemahaman mereka diamalkan dulu katanya. Dengan logika begini. Kita ada yang ngasih kalau mau membuat kue itu resep. Itu resep kita pegang, tidak dilaksanakan akan jadi enggak? Logikanya begitu. Jadi pemahaman mereka berseberangan dengan pemahaman saya. Sehingga terus terang aja, selama saya di dalam, saya tidak seperti halnya dengan Bapak Angkus tadi. Saya dijauhi saya terus terang. Sehingga pemahaman tidak semuanya dikasihkan kepada saya. Itu diantaranya. Ya kalau bahasa Sunda gini ya, bahasa aja ya. Orang NI anu nyumput di pemerintahan maneh dakwaan ku aing diculik encit ku aing bahasa melalui SMS. Saya merapat ke kelurahan di enggak juga kan saya punya di lingkungan kelurahan Kawetan kan ada Babinmas, ada Babinsa kan. Saya merapat ke sana dalam artian bukan untuk ya bisa disebut juga untuk keselamatan lah. Soalnya kan ini sudah terang-terangan. Bahkan orangnya juga kalau enggak salah 3 tahun ya, kalau 4 tahun 3 tahunan ya. Yang mengancam saya itu terus terang. Karena dia juga udah keluar gitu. Baru ngaku mengancam saya, dia udah keluar. 4 tahun atau 3 tahun lah. Berarti bukti pengancaman ada. Dia mengaku mengancam saya sudah keluar. Tapi kalau dia masih di dalam, kebakaran mungkin dia mengaku. Karena dia sudah keluar, baru berbicara saya yang mengancam Kang Dede gitu katanya. Berarti pengancaman ada. Malah mah ditang-tang ku abi malah. Kamari mah teu acan dilahnya. Kamari mah berita. Malah ayeuna mah ku abi mah dibalik ancam we. Sok we ngancam deui ku abi gitu. Sangat sederhana ya. Tatkala ada pemahaman begini, tolong rasio sehat kita pakai gunakan. Akal sehat kita pakai gunakan. Karena apa? Karena yang saya rasakan sementara di satu sisi kan doktrin pengaruh mereka di satu sisi jika saya lah anu tapi di sisi lain ini fakta terjadi antara orang tua dan anak kan pecah, antara kakak dan adik kan pecah, bahkan antara suami dan istri juga pecah. Tadi ada kasus kemarin masih baru kan udah diutarakan sama Pangkus tadi, tidak itu infak wajib, hukumnya sama dengan sholat. Kemudian ada penarikan infak tadi, kalau nggak salah jumlahnya 300.000, suaminya 100.000, anaknya 100.000, kemudian dari hasil jualan dia 100.000, berarti jumlahnya 300.000 per bulan.
tanggal 15. Begini ya Pak ya, saya mungkin menambahkan tadi Bang Kus sedikit. Tatkala Bapak menanyakan tentang pimpinan tadi, siapa pimpinannya atau siapa imamnya? Saya pernah menanyakan langsung. Gelap ke atas terang. Nah, Itu bahasa nih. ada saya langsung menanyakan. Istilah saya begini, pakai bahasa Sunda Pak. Mau mungkin kereta api upamanya lokomotifan maju. Saya ingin bertanya, siapa imamnya? Mereka jawab, di lembaga kita, Pak Dede jangan boleh tahu dulu. Karena di lembaga kita ada istilah gelap ke atas, terang ke bawah. Jadi selama orang yang di bawah mah tidak boleh tahu siapa pimpinan di atas. Berarti ada semacam ada semacam pengrahasiaan. Jadi orang-orang di bawah tidak boleh tahu. Kemudian infak. Saya bertanya. Di satu sisi kita kan ingin mendirikan syariat Islam. Daulah Islam. Oke, kata saya. Saya sedikit aja pertanyaan tentang uang. Kan sensitif ya. Kalau uang kan berbicara uang kan sensitif. Kita jangan kalah sama togut, kata saya. Saya mau bertanya, alur infak ini dikemanakan? Mereka jawab, gelap ke atas, terang ke bawah. Itu yang saya tahu. Tatkala ditanya tentang amir, tatkala ditanya alur infak, mereka jawab gelap ke atas, terang ke bawah. Jadi posisi saya kan di bawah. Berarti tidak diberi peluang untuk mengetahui apa kejadian di atas, apa kejadian di atas.